Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nata Kosasi Prabantantio, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, akan merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi setelah mempelajari modul 2.1 yang saya tuliskan dalam jurnal refleksi di mingguan yang kelima. Pada jurnal refleksi di mingguan kelima ini, saya tuliskan menggunakan metode 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, and Change. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Richard Koch dan Morrison pada tahun 2011. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi di mingguan ini, yaitu Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi? Yang pertama adalah connection. Keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Menurut Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas maupun di sekolah sangat berkaitan dengan guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa menggerakkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program Learning Community atau komunitas belajar di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Yang kedua, challenge. Ide, materi atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang saya dapatkan dari penerapannya, yang ternyata berbeda dengan praktik mengajar saya selama ini. Beberapa hal tersebut antara lain: 1. Setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di kelas akan saling menghargai setiap murid. Yang ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan guru dan murid. Yang keenam, adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Yang ketujuh, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Selanjutnya, yang ketiga adalah konsep. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya bagi kebaikan murid saya antara lain: yang pertama, berpusat pada siswa. Artinya pembelajaran direncanakan dengan cermin dan strategis dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi
strategi, diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan tiap individu siswa. Yang keempat, penilaian berjenjang atau tier assessment. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Selanjutnya, refleksi yang keempat atau yang terakhir adalah change. Perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa perlu melakukan perubahan pada diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksikan diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa terketuk hati untuk lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia dalam belajar, sehingga tercipta suasana kondusif dalam belajar. Juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Sekian dari saya tentang refleksi di mingguan yang kelima tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju.